yang belum dapat kunci surga kerjanya 24 jam. Tanda, jangan-jangan di otak kita ada yang salah. Salahnya gimana? Uang adalah pangkal kejahatan. Uang adalah bubut dunia. Uang adalah akhirnya Gus kan Anda sekalian tidak bisa cari uang karena otak kita kerjanya tidak bisa bentrok. Jadi ini pelajaran mahal sebenarnya harusnya nggak dikasih tahu sekarang. Ini saya kasih tahu aja bahwa salah satu kerja otak kita kalau mau ikut seminar ini harganya 2,5 juta Pak. Itu bayar dulu saya ya. Jadi salah satu kerja otak adalah dia tidak bisa bentrok. Jadi kalau Anda ingin punya sukses, punya penghasilan, di dalamnya ada definisi uang yang harus dibenarkan. Kan kita sering gitu ya, uang nanti pangkal perpecahan, uang pangkal kejahatan, uang yang model-model gitu ada nggak di hati kita? Ada nggak di otak kita? Ada, kalau ada dibuang. Itulah yang menyebabkan hari ini Anda sulit cari uang. Uang jalan masuk ke surga. Bisa nggak? Uang dibawa mati. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita cari uang buat sepakat nggak? Serius sekalian. Jadi kita cari uang buat kamu mati. Betul nggak kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu orang yang ingat mati. Jadi tujuannya mati. Kita cari uang buat mati biar matinya enak. Ya. Jadi sekalian, kalau kita mati amal kita terputus kecuali 3 hal. Pertama, anak yang soleh. Didik anak yang soleh perlu uang enggak? Perlu. Masuk pondok pesantren gratis atau bayar? Mahal apa murah? Mahal. Udah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Sedekah jariyah. Cari yang banyak apa yang sedikit sedekahnya? Banyak, semakin banyak semakin bagus amalnya, pahalanya semakin banyak. Bikin masjid antara yang 1 juta sama yang 10 juta banyak mana pahalanya? Mengalir sampai mana? Sampai mati. Kita sudah mati, kalau ada orang yang sholat di situ kita dapat pahalanya enggak? Jadi bos sekalian mati perlu uang enggak? Berikutnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Di HP ada ilmu enggak? Ada orang sukses itu selalu mengeluarkan ilmu enggak? Iya. Jadi salah satu kesenangan orang sukses adalah nularin ilmu. Jadi tujuan kita ke sini untuk belajar untuk mati. Ingat aja ya. Jadi tujuan kita ke sini untuk mati karena bos sekalian ya, kita perlu mengejar dunia untuk menaklukkan akhirat. Kita mengejar dunia untuk mencari ridha Allah. Saya luruskan niatnya supaya enggak salah. Jadi sekalian, kalau sudah seperti itu, kira-kira di sininya kita uang belum dicari ya? belum. Mau nggak saya katain mata duitan? Mau. Nggak apa-apa, mau untuk surga kok. Ini bapak kan, biar kita ini lurus dulu. Dibilang mata duitan kok minder. Nggak apa-apa, biarin matanya juket. Ya, siap bapak sekalian mata duitan? Belum kompak ini. Kalau belum, maaf bapak sekalian, biar tidak ada blocking di dalam otak kita. Siap mata duitan? Loh, ini kan ada ceritanya seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu mata duitan. Dia sampai berkata seolah-olah Allah itu menakdirkan saya setiap batu yang saya angkat itu ada emasnya. Mata duitan enggak tuh? Enggak, mata emasan. Lebih mahal dari mata duitan. Itu Abdurrahman bin Auf kan gitu ya.
Yang infaknya, sedekahnya itu sekali duduk berapa? 1 miliar. Sedekah 1 miliar. Kita sedekahin. Matur suwun. Jadi bos kalian, kita sama rubah-rubah mindset kita lah. Para sahabat itu orang-orang yang luar biasa. Jadi bos kalian, saya mau tanya, yang butuhnya itu yang setiap hari cari dunia atau yang sudah tidak butuh dunia? Halo. Jadi gini bos kalian, orang yang butuhnya itu yang setiap hari cari dunia apa orang kaya yang sudah tidak butuh dunia? Hari-hari. Iya. Jadi enak jadi orang kaya apa orang butuh duit? Ayo. Enak jadi orang kaya sudah tidak mikir dunia. Kalau orang kaya mikirnya kalau sudah kaya mikirnya mati. Enak nggak? Halo. 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 Jadi kesini kita untuk Bapak sekalian, ini intermezzo ya supaya kita lurus niat kita. Jadi kita nggak usah bingung dibilang mata duitan, pedagang, dikit-dikit radit, dikit-dikit radit, dikit-dikit MS, dikit-dikit MPH, Omega 3. Siap? Siap. Halo? Ya. Siapa yang mata duitan? Masih belum, masih ragu-ragu. Siapa yang siap mata duitan? Ya, gitu loh sekalian. Jadi gak apa-apa dibilang mata duitan lah. Ini biar gak ada mental blocking, jadi pulang dari sini itu lost gitu loh, dari sini lost. Ini otaknya benar-benar sudah tidak ada kontradiksi. Karena nanti kalau ada kontradiksi, ada yang salah di dalam otak kita memaknai kesuksesan, memaknai dunia, memaknai duit, akhirnya kita tidak bisa cari duit. Sukses nggak bisa mentok suksesnya. Gitu ya bos sekalian ya. Jadi bos sekalian, ini Apple, Google, Amazon, Harley Davidson, Disney, Mattel, semua dari awal dari. Jadi bos sekalian, kalau ada orang sukses, jangan kita minder. Kalau dia bisa, saya bisa. Pertanyaannya apa? Bagaimana? Jadi kalau kalau ketemu orang sukses, bukan minder, saya nggak mungkin seperti itu. Jangan, ayo tanya bagaimana caranya. Kalau dia bisa, saya bisa. Jadi bos sekalian, saya datang cuma sebagai bukti. Fungsinya untuk sebagai bukti. Ada yang sudah bisa berpenghasilan 1 juta per hari. Bu, saya mau tanya, kira-kira kalau kemudian disangoni suami, Bu, ini saya kasih 500.000, habis ya hari ini. Mau nggak? Orang bisa mas. Kalau habis besok nggak dikasih. Kalau habis tak kasih lagi 500.000. Mau nggak? Mau gitu ya. Ya jadi sekarang begini ya bos ya Pak ya. Ya Bu ya. Jadi harus apa? Lah. Begitu juga ibu-ibu. Jangan khawatir. Nanti kalau suaminya sukses, boleh nggak? Boleh. Wah, luar biasa. Jadi harus bulat, nggak apa-apa. Apa yang boleh? Ya jadi nggak usah khawatir. Nanti soalnya kalau khawatir nanti di depan Ka'bah doanya beda-beda. Ya Allah, suami saya nggak boleh nikah lagi gitu ya. Yang sisinya ya Allah, tolong biar sisi saya dapat izin. Bentrok di langit gitu ya. Ya intermezzo Pak, Bu ya. Maksudnya gini supaya nggak ada bentrok, jadi bos kan tetap support suaminya kan gitu ya. Bang, ingat masa susah. Wah, ingatnya gampang sebetulnya gitu. Ingat masa susah. Lemes rantai Pak Udin. Orang sida sih. Gampang laki-laki itu sebetulnya gampang ya. Jadi bos kalian, jadi ditanya bagaimana caranya. Siap bos kalian? Siap ya. Nah bos kalian, kita sering nggak ikut seminar? Sering. Sukses nggak? Enggak. Pulang-pulang malah tambah bingung, mumet, stres. Ya. Kalau sekalian mohon maaf itu salahnya saya. Saya tuh dulu bingung semua ilmu, saya purkan semua biar ada cepat sukses, ternyata salah. Contoh, Anda paham nggak saya bilang sukses dulu atau bahagia dulu?
Bahagia dulu baru Sukses. sukses kan gitu. Caranya gimana? Cukup senyum. Saya udah senyum nggak sukses sekali. Kenapa? Saya ngajarinya stepnya salah. Sampai sini paham Bu? Ya, jadi mindset dulu kita rubah. Nanti feel macam-macam itu gampang lah. Nanti step berikutnya. Jadi ini bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir gitu ya. Kita akan pertemuan lagi. Nanti kalau Anda lulus pada pertemuan yang ini, nanti akan ketemu saya lagi di step berikutnya. Paham ya? Jadi Bapak sekalian, selama ini saya selalu memberikan pada sisi zona frustasi. Anda langsung saya ajarkan bagaimana caranya penghasilan 30 juta per bulan. Padahal biasanya cuma dapat penghasilan berapa? 5 juta per bulan. Kira-kira stres nggak? Stres. Jadi hari ini saya akan berikan selalu pada zona belajar. Zona belajar itu gimana? Sumber daya manusianya. Biasanya dia berbisnis dapat berapa? Atau dia punya penghasilan berapa? Atau dia punya skill apa? Punya keahlian apa? Ya. Kemudian dinaikkan sedikit. Paham ya? Jadi makanya dia biasa punya penghasilan 5 juta. Kalau saya ngomongnya 10 juta, masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau ngomongnya 30 juta gimana? Stres nggak? Tapi banyak orang juga yang mengajarkan zona rebahan. Sudah biasa 5 juta diajarin cara dapat 1 juta. Rebahan nggak kira-kira? Santai nggak? Ya. Jadi hari ini kita pada zona belajar. Jadi saya ngajarin nggak banyak-banyak sekalian. Dalam 1 tahun di HPA punya penghasilan 6 juta per bulan. Menarik nggak? Halo? Menarik ya? Jangan-jangan nanti lemes. Kok setahun lama-lama tuh Pak gitu ya? Coba saya mau tanya, kira-kira yang punya penghasilan 6 juta per bulan, kalau jadi pegawai itu gajinya siapa? Halo? Manajer ya? Manajer ya? Supervisor? Ya. Berapa lama kerjanya? 10 tahun. Lumayan ya, 10 tahunan ya? 10 tahunan. Beda jauh ya 10 tahun sama setahun. Paham maksud saya? Jadi kalau ada di tempat lain, kadang-kadang kita tidak menghargai hasil kita. Paham nggak itu? Jadi kita tuh sering tidak menikmati kesuksesan kecil-kecil. Paham ya? Orang gagalnya tuh di sini sebenarnya. Dia tidak menikmati kesuksesan dia kecil-kecil. Dapat 500.000 harusnya senang. Alhamdulillah. Naik lagi 1 juta, alhamdulillah. Nanti akan naik terus. Sampai sini paham? Ya. Jadi senangnya baru sekalian kita tuh punya angan yang tinggi, tapi akhirnya stres, akhirnya nggak jalan apa-apa. Sering nggak kita gitu? Saya kalau ditanya, saya pengen penghasilan berapa? 100 juta per bulan. Takbir, Allah Akbar, terus diem. Mikir caranya gimana gitu ya, stres pulang dari HP, aduh berapa 100 juta caranya bu sementing takbir Allah Akbar. Jadi sekalian, hari ini kita coba belajar step belajar. Yang paling pertama punya mindset yang benar, bahwa Anda bisa mencapai yang harusnya Anda capai. Jadi saya tidak akan langsung melonjak langsung penghasilan yang besar. Biasanya kan multi level gitu ya. Kita financial freedom. Financial freedom. Apa Pak? Kebebasan finansial. Ada nggak kebebasan finansial? Saya tanya, ada nggak kebebasan finansial? Nggak ada. Nggak ada itu kebebasan finansial. Karena apa? Kita itu harus terus berkarya sampai mati. Jadi kebebasan finansial itu ngajarin yang nggak baik, betul nggak Pak? Wah nanti kita bangun siang, kan gitu mesti ajarannya yang nggak usah mikir kan gitu. Bangun siang subuh kapan? Bangun siang nanti kita belanja nggak usah pakai mikir kan gitu. Yang diajarin kan gitu-gitu ya. Hedonisme. Di kita enggak. Coba lihat wajah saya. Mungkin baru sekali nggak yakin penghasilan saya 1 juta per hari. Karena ya memang wajahnya seperti ini gitu ya. Orang meyakinkan Pak Eri, itu nggak penting meyakinkan, yang penting masuk
Antum. Nah, nggak penting Anda yakin. Ya, jadi mas kalian, jadi hari ini kita akan coba belajar pada zona belajar sehingga tidak stres. Ya, jadi kalau saya ajarin 6 juta per tahun, setahun pertama ini siap ditempuh, wajar, masuk akal, yang penting masuk akal. Jadi mas kalian, yang kedua, setelah kita belajar rahasia daripada segala rahasia, apa mas kalian? Mau saya kasih tahu nggak? Rahasianya dari segala rahasia. Ada yang mau tahu pak? Tahu. Ada yang mau tahu? Saya tahu banget. Enggak mau tahu cuma sedikit. Ya. Angkat tangan cuma sedikit lagi. Ada yang pengen tahu? Pengen. Ya, jadi buat kalian, tolong kalau saya tanya diangkat tangannya. Biar apa? Enggak ngantuk. Jadi buat kalian yang namanya belajar itu harus ada interaksi. Kalau nggak ada interaksi, saya kasih tahu buat kalian. Ini juga teorinya mahal sudah dapat. 15 menit manusia itu harus segera mengadakan latihan, pergerakan. Kalau nggak Anda ngomong gini aja, diam 15 menit, saya yakin Anda akan paham sekali. Jadi sekalian 15 menit itu kita harus gerak. Anda juga duduk terus nggak angkat tangan, nggak berdiri, apa yang terjadi? Jadi makanya saya bilang sejak awal, saya bilang kita belajarnya serius tapi santai. Jadi mas sekalian, segala rahasia adalah action. Jadi kalau saya sudah rubah mindsetnya, saya rubah itunya, kemudian Anda tidak melaksanakan Jadi mas sekalian, ini kelihatan nggak? Jadi HBA Business Coaching itu khusus bagi yang serius mau sukses bersama HBA. Coba siapa yang mau serius sukses? Angkat tangan. Alhamdulillah semua angkat tangan. Sebetulnya kalau ada yang nggak angkat tangan saya suruh keluar. Lah yang nggak mau serius buat apa datang ke sini? Pulang aja. Agak kecem dikit, nggak apa-apa. Jadi sekalian siap serius hari ini? Ya. Jadi mas sekarang kalau siap serius nanti akan ada bimbingan. Kita akan bimbing di WhatsApp. Siap? Ya. Yang nggak praktek nanti akan dikeluarkan dari grup. Nah, siap? Siap. Siap dong maybe. Siap. Siap. Siap di depan. Bukan siap praktek. Jadi mas sekalian siap. Hari ini yang di Pekalongan sudah saya beri aba-aba, siapa siap hari ini siar 5 kali sehari. Itu harus praktek Pak, siar 5 kali itu. Supaya jadi habit. Jadi orang sukses itu selalu belajar, learning. Ya selalu harus mau belajar. Belajar itu memulai sesuatu hal yang baru. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Enggak enak, saya kasih tahu. Enggak enak. Enggak nyaman, susah. Bapak sekalian, kita belajar jalan jatuh enggak? Jatuh. Kapok enggak? Enggak, kalau kapok enggak bisa jalan. Naik sepeda, lecet-lecet, luka, kapok enggak? Enggak, akhirnya bisa naik sepeda. Dagang rugi. Kapok enggak? Serius. Istimewa mas. Kapok enggak? Enggak. Ya, kalau kapok akhirnya enggak ada, selesai masalah. Ya paham sekalian? Nah, jadi memang kita harus seperti itu, enggak nyaman. Sama, saya orangnya ini aslinya panas ya. Iya, mulai panas ya. Saya keringetan apa ya coba keringetan. Saya yang terus semangat Pak. Jadi mas sekalian, yang besar belum nyala, tolong dinyalakan semua. Sampai mana tadi? Semua Pak. Boleh mas sekalian ya. Jadi mas sekalian kita harus action, harus praktek. Kalau nggak praktek nanti kita tidak bakal sukses. Jadi yang namanya learning itu melakukan sesuatu hal yang baru, nyaman nggak nyaman. Tapi harus dilaksanakan. Itu juga di dalam dunia bisnis. Saya tuh orangnya tadinya bagus sekalian senangnya pakai kaos.
kemana-mana pakai sandal. Dulu datangi Pak Udin itu pakai kaos, pakai sandal jepit. Kira-kira pantas nggak nawarin bisnis? Enggak. Makanya ditolak sama Pak Udin. Wah, wes duwe bakul elektronik, dulu kan dia itu toko elektronik gitu ya. Tapi saya nggak bilang. Allahumma Pak, paksa. Kebaikan itu harus dipaksa. Ketika sudah dapat sukses, tak suruh keluar dari HPA, mau nggak Pak Udin? Keluar tak, bayar setting bulan itu, nggak mau. Mau sudah punya penghasilan 8 sampai 10 juta per bulan. Jadi bos sekalian, penghasilan harus penghasilan. Kebaikan harus dipaksa. Pekerjaannya, setiap kesuksesan ada risikonya. Kita harus siap melalui risiko itu. Jadi kalau pulang dari sini saya paksa, mau nggak? Saya paksa sukses, mau nggak? Mau. Serius? Oh yang benar. Nanti saya ingatkan, saya marahin, lupa ilmu galak. Anjir. Ya, jadi mau nggak saya paksa sukses? Serius ya? Nah, itu ada tangan kesepakatan ya. Kalau nggak capek target siap masuk penjara gitu. Kita dulu pernah kan buka kelas kayak gitu. Kalau nggak capek target masuk penjara. Bener Pak? Iya. Pakai surat di atas materai. Orang kan ngeri. Iya nggak? Di atas materai loh Pak. Akhirnya Pak? Serius Pak. Kejar beneran. Karena apa? Kalau nggak masuk penjara. Terus kalian, kita seringnya gitu. Kita kan ngejar target, kita nggak serius. Coba sekarang siapa yang mau serius ngejar target? Oke, nggak serius turun keluar. Bos kalian, ini kata Bu Sui, saya tidak takut kepada orang yang melatih 1000 jurus tapi 1 kali. Aku takut pada orang melatih 1 jurus tapi 1000 kali. Bos kalian, semua orang sukses melakukan ini. Saya kasih tahu, semua orang sukses mau melakukan ini. Contoh paling mudah, kenal nggak sama Muhammad Ali? Kenal nggak sama Muhammad Ali? Kapan kenalannya? Tak tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali supaya dia bisa jadi juara dunia tinju. Latihan, berangkat paling pagi, pulang paling terakhir. Itu latihan tinju terus. Padahal dia mukul orang. Latihan mukul orang, tapi terus dilatih, berangkat paling pagi, pulang sampai berangkat paling pagi, pulang tiap hari gitu. Sukses nggak? Cristiano Ronaldo kenal apa? Tahu. Ya. Dia pemain bola paling mahal ya, salah satu pemain bola paling mahal. Kerjanya apa? Nendang bola. Sepele kan? Betul nggak? Ada nggak yang nggak bisa nendang bola di sini? Semua bedanya apa? Bedanya Ronaldo dulu kalau sekolah ada istilah dia main bola, kelasnya kosong main bola. Dewasa sedikit dari pagi sampai malam main bola terus, 8 seperti itu berulang akhirnya jadi pemain bola. Jadi saya kasih tahu kuncinya, tidak ada orang hebat, yang ada melakukan hal yang kecil tapi diulang terus menerus. Kuncinya bos kalian, tolong dicatat, tidak ada orang hebat, yang ada orang melakukan hal yang kecil terus menerus. Jadi bos kalian, kalau di dalam pikiran bos saya harus bisa merebut, terus latihan merebut, terus latihan. Jadi niatnya di dalam hati itu latihan. Jangan kayak babi hutan ya. Merebut gagal, tapi nggak dievaluasi. Paham ya? Melakukan hal yang sama terus namanya babi hutan. Lari sana, lari sana, kan babi hutan gitu ya. Kita harusnya belajar. Oh saya ngerebut gagal, oh kenapa kira-kira saya kurang senyum atau kurang apa, kurang ceria atau gimana? Nah itu latihannya seperti itu Pak. Akhirnya sampai suatu saat baru pingin, baru kerentek. Saya mau merekrut. Ada yang sudah datang Pak, saya mau jadi member.
Nanti tolong dicatat betul-betul ketika boskan sudah ahli dalam merekrut. Baru pingin tahu dulu. Nanti sudah ada orang daftar. Betul nggak Pak Udin? Betul. Jadi kalau yang sudah latihan merekrut terus itu merekrut itu nggak gampang. Nggak suka. Karena apa sudah ahli. Ya, jadi sekalian, jadi kalau nanti saya kejar-kejar si A terus setiap hari 5 kali si A terus 5 hari jalan kapok. Karena memang itu jalannya. Bisnis itu tidak ada yang instan. Bisnis itu tidak ada yang instan. Jadi Mas sekalian, saya tidak menjanjikan jalan yang mudah hari ini. Jangan dibilang nanti tiba-tiba Pak Jegagi sugih. Warisan Pak, warisan. Ya. Warisan pun orang tuanya kan kerja susah payah. Mbok kira. Kan gitu ya. Jadi Mas sekalian, tidak ada jalan yang mudah. Semuanya harus mau melalui proses. Jadi Mas sekalian, tolong perhatikan, orang itu seringnya fokus sama masalah. Betul nggak? Halo, siapa yang di sini sering fokus sama masalah? Akhirnya terjadi apa? Nggak jalan. Tolong perhatikan sekalian tangan saya. Sekarang lihat tangan yang ini. Tangan yang kiri kelihatan nggak? Lihat tangan saya yang sebelah sini. Tangan yang kiri kelihatan nggak? Kelihatan tapi sama. Ya, coba perhatikan yang ini. Yang kanan kelihatan nggak? Anda kurang fokus. Kalau Anda fokus tangan ini, yang ini nggak kelihatan. Paham? Jadi kalau Anda fokus sama tujuan, maka Anda akan tidak melihat masalah. Karena otak sekarang tidak bisa bentrok. Paham ya? Kerja otak tidak bisa bentrok. Contoh, terus sekarang di sini ada yang ingin punya mobil nggak? Ingin ya? Mobilnya apa? Pajero. Serius ini? Mobilnya apa? Pajero. Ya. Jadi kalau Anda ingin mobil Pajero, tolong naik mobil Pajero. Rasakan sensasinya mobil Pajero. Kemudian katakan dalam hati, ini mobil saya. Tapi ada tanda petik yang sering orang membuat dia Pajero pajeki larang. Betul nggak? Betul. Kalau ada itu Anda tidak akan pernah bisa beli Pajero, saya kasih tahu. Bensinnya boros. Loh, kalau sudah bisa Pajero nggak mikir bensin, nggak mikir pajak. Sama loh sekalian. Kalau Anda pengen rumah yang besar, saya pengen rumah Pak 2 miliar gitu ya. Udah datengin rumah yang 2 miliar itu. Ibu-ibu biasanya nih, gede ya. Nyapunya gimana ya? Ya gini Pak, sekarang bikin susah, nggak bisa beli rumah yang besar. Kalau sudah bisa beli rumah 2 miliar, nggak mikir nyapu Anda. Ya, enggak usah nyedot, ada yang ngerjain sendiri. Paham? Ya, jadi Pak sekarang ini Pak sekarang Pak. Sebenarnya ini pelajaran mahal juga. Tambah nanti Pak. Tambah nanti nggak apa ya, nanti dicas 1 juta masing-masing. Jadi Mas kan kita ini nggak bisa bentrok pikiran kita. Jadi kalau kita fokus, saya pengen mobil Pajero, ya udah fokus aja. Pajero itu enak, Pajero itu bisa buat ngamal, Pajero bisa buat kerja enak gitu. Jangan mikir pajak, jangan mikir bensin. Karena ketika Anda bisa beli Pajero, berarti penghasilan Anda sudah sampai sini, paham? Paham ya. Jadi otak kita tidak bisa kerja bentrok. Jadi kalau mau sukses, fokusnya sama kesuksesan, bukan fokus sama masalah. Baru merekrut sekali, saudaranya, teman paling dekat ditolak baper. Kancaku paling cedak, runtang-runtung, padahal masa nolak, wah nggak sukses gitu. Ini fokus sama kesuksesan, seperti orang jualan kacang. Dia fokus sama yang mau beli, yang nggak mau beli nggak usah baper.
Ya nggak, ditolak biasa nggak? Kacang, Iya. Inggris, kasih semua kan gitu ya. Diambil lagi, nggak beli ya sudah nggak apa-apa. Betul nggak? Jadi pulang dari sini, siapa saja ditawari member HP. Jadi matanya tuh member. Siap? Siap. Kok ketawa serius ini saya ngajarin serius. Matanya memberan ya. Lihat. Ini member, dia tukang baca member, dia pedagang member, member, pokoknya member semua. Istri orang member gitu. Istri orang nggak apa-apa, kan member bukan jadikan istrinya. Berarti kan saya tidak menjanjikan jalannya mudah, tapi saya akan mendampingi Anda yang bersungguh-sungguh mau sukses. Tolong ikuti apa namanya yang saya sarankan. Ya, tolong dirubah mindsetnya dulu, dirubah cara berpikirnya dulu. Ya, hari ini yang saya ajarkan, tolong betul-betul difokuskan. Ya, jadi nanti saya akan ajarkan 1 juta pertama, kemudian 6 juta. Enggak mulu-mulu. Sepakat? Nanti kalau sudah 6 juta, nanti kita ketemu lagi, saya ajarkan lagi naik. Jadi sekarang kan seperti itu. Ketika kita sudah bisa menghasilkan 5 juta, kita kebayang tuh penghasilan 10 juta, betul nggak? Kalau sudah 10 juta, kebayang nggak penghasilan 20 juta? Kebayang, oh caranya gini, ternyata saya bisa 10 juta, bisa nggak? Nah, kalau Anda belum bisa melakukan itu, maka Anda akan stres. Belum pernah ya, hari ini bangkrut, hari ini susah. Ya, tapi dulu pernah punya penghasilan 10 juta. Gampang nggak cara mulangnya? Gampang. Karena kita sudah merasakan, sudah punya mindsetnya yang benar. Jadi buat sekalian, saya itu sama anak saya didik mindset orang kaya. Beli barang itu yang mahal, jangan yang murah. Kenapa? Kalau yang mahal itu pasti kualitas.